sudah. Mungkin diambil 2 ayat dari sini. Yang pertama, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Yang kedua ada ayat kulu washrabu wala tusrifu. Tulis ya. Saya lupa ayat berapa. Kalau di ayat pertama itu dia khitabnya, instruksinya kepada semua manusia ya. Ini tidak terkhusus kepada orang beriman kepada Allah, tetapi seluruh manusia, non muslim, muslim itu termasuk di dalamnya. Makanya dia menggunakan ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas, seluruh manusia, kulu makanlah mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanan yang halal dan thayyib ya. Jadi ada juga makanan yang halal tapi tidak bagus. Makan durian 1 truk halal tapi tidak bagus untuk kesehatan. Makan garam boleh tapi harus moderat ya, seimbang, i'tidal dalam istilah Islamnya. Nah, 2 ayat tadi itu bisa dijadikan subtema integrasi keislaman, misalnya di bab 2 untuk menjelaskan integrasi terkait dengan tema yang Anda teliti. Jadi 2 ayat di situ, yang pertama ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Lalu nah itu kan diperintahkan untuk makan yang halal dan baik ya, yang bergizi. Nah, setelah itu di ayat selanjutnya ada kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah wala tusrifu, dan jangan berlebihan. Nah, di sini menggunakan konsep i'tidal namanya, moderat. Jadi tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu loss ya. Kalau kamu sering loss ya. Oke. Itu yang 2 ayat itu. Selanjutnya ada kaidah dari fikih namanya maqasidus syariah ya. Maqasidus syariah itu ada hifzun nafs, hifzul akal, hifzuddin. Nah, di sini bisa diambil hifzun nafs, menjaga diri. Coba nanti kamu baca di maqasid asy-syariah ada 1 item namanya hifzun nafs. Hifzun nafs itu, hifz itu menjaga, an-nafs itu diri. Jadi menjaga diri dari makanan, menjaga diri dari. Nah, hipertensi ini kebanyakan usia berapa? Kebanyakan. Kalau kayak saya ini, misalnya saya kemarin periksa 130/90, apakah itu hipertensi? Umur saya 33. Pra ya? Wah, ini bahaya juga ya. Oke. Yang penting ya kita tadi menjaga instruksi Al-Qur'an. Nah, itu ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Lalu ayat berikutnya kulu washrabu wala tusrifu. Setelah itu ambil maqasid asy-syariah, yaitu terkait dengan hifzun nafs, yang menjaga diri. Memang di dalam Al-Qur'an itu kita sudah diwanti-wanti ketika usia itu semakin bertambah, semakin penyakit cepat masuk ya. Dan coba lihat dalam Al-Qur'an surah Yasin. Waman nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa kami panjangkan usianya, kami akan kembalikan dia kepada kejadian asal. Jadi waktu kalau sudah besar ya semakin kembali melemah. Toh, anak bayi itu kan juga cepat toh kena penyakit, dan ketika usia besar itu juga sudah diwanti-wanti di dalam Al-Qur'an. Mungkin itu saja masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Muhammad Tajudin atas pertanyaan dari saya. Selanjutnya kepada Bapak Ahmad Jamaludin. Saya kedua mau menguji lagi. Ya. Bu, belum menguji lagi. Siapa yang ada yang bantu Fitra? Saya Kasih dulu punya Ustaz. Bawakan juga itu kuenya minuman. Ayo jauh nih hilang nih. Saya ini kah? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat Dewan Pembimbing dan Dewan Penguji, dan kami ucapkan selamat kepada Adinda Abdullah Fitra ya, sudah sampai di tahap ujian proposal. Akhirnya, Dik. Kita masih adakah temannya yang belum ujian? Masih banyak. Ini seangkatannya siapa? Ada kita lupa. Oh ya, tidak bisa gitu pergi. Seangkatannya siapa? Fatihatul. Oke. Masih banyak yang belum ujian. Ini di belakang sudah semuanya. Oh ya. Sudah semuanya yang di belakang. Siapa tahu susah masuk UIN, mau lama-lama di UIN. Ya, jamin cepat-cepat ujian, toh. Oke, untuk Adinda Fitra dengan judul analisis pola konsumsi garam berisiko hipertensi pada keluarga dengan pendapatan rendah dalam tinjauan Sunrise Model. Pertanyaan pertama, sebelum masuk ke judul, Fitra apa fenomenanya sehingga Fitra mengangkat judul ini? Fenomenanya yaitu berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia, 30% itu penderita hipertensi berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Terus berdasarkan konsep teoris, salah satu penyebab patofisiologi terjadi hipertensi yakni dari pola konsumsi garam yang tinggi yang menyebabkan retensi cairan darah tinggi sehingga volume darah bertambah dan mempengaruhi kinerja jantung dan tekanan sehingga tekanan darah dapat meningkat. di mana ini mau dilakukan penelitian? Di Kabupaten Goa. Di mana di Goa? Untuk sementara belum saya dapatkan data per kecamatan menunjukkan bahwa kecamatan mana yang paling tinggi di Kabupaten Goa yang tinggi kemiskinan. Bisa kalau begitu? Ujian kalau bulan kita kampanye. Harus kita belum lokasinya karena data awal itu sebelum sudah penangguhan. Karena pakai belum menentukan tempat. Data terakhir saya barusan dari UPS tidak ada data per kecamatannya. Sebenarnya selain data itu kita bisa mengambil data primer. Data primer itu kita turun langsung, atau ke situ terus kita lakukan wawancara. Nanti di situ kita dapat fenomena. Nanti di situ petugas kesehatannya akan bilang, tuh misalnya kalau terkait di sini itu banyak pasien hipertensi, misalnya ya. Terus di sini itu hipertensi itu rata-rata mungkin pekerjaannya itu cuman ya petani, atau apa. Rata-rata itu yang begitu. Itu yang disebut fenomena. Jadi ada ketika kita pergi mencari data, ada juga masalah yang ditemukan karena judul itu berangkat dari fenomena, bukan judul dulu baru ditemukan fenomena. Karena kan tujuannya judul itu untuk mengatasi fenomena atau masalah yang ditemukan. Toh, karena kalau kita judul menyesuaikan fenomena menyesuaikan dengan judul berarti tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Toh kan penelitian itu untuk menyelesaikan masalah di masyarakat salah satunya. Oke, berarti saran saya satu, tentukan tempatnya sama cari fenomena yang terjadi di situ. Nah, itu dituangkan di dalam bab 1. Ya, karena kalau tadi fenomena yang kita sebutkan itu cuma data hasil anunya orang, hasil datanya orang dan terlalu luas. Paham, Ki? Jadi fenomena itu kita pergi sendiri situ cari data awal terus kita tanya-tanya bagaimana bisa secara kualitatif kita tanyakan bagaimana di sini modelnya, bagaimana kondisi masyarakatnya. Dari situ kita bisa berangkat untuk menyusun sebuah penelitian. Terus Fitra, untuk judulnya ini saya masih agak bingung sedikit ya. Analisis pola konsumsi garam dan risiko hipertensi pada keluarga dengan pendapatan rendah dalam tujuan Sunrise Model. Menurut saya ini agak susah dicerna kata-katanya ya. Ini saya punya saran supaya lebih mudah dan supaya lebih, karena kan Fitra masih S1 toh,
supaya lebih mudah nanti kita meneliti. Tapi tergantung nanti pembimbing 1 dan 2-nya setuju atau tidak. Saya punya saran bagaimana kalau judulnya menjadi, ini lebih diringkas ya. Boleh kita catat, analisis faktor kejadian hipertensi, catat Ki. Analisis faktor kejadian hipertensi dalam tinjauan sunrise model di wilayah kerja puskesmas apa. Jadi analisis faktor kejadian hipertensi dalam tinjauan sunrise model. Jadi tetap dipakai itu sunrise modelnya, ya. Jadi nanti faktor-faktor yang ada di dalam sunrise model itu yang dibuat menjadi masuk ke dalam definisi operasional. Nanti itu disesuaikan di kuesioner tak. Nanti dilihat diukur hipertensinya orang, terus dilihat faktor mana dia yang masuk di situ. Nah, nanti diuji multivariat, ya, mana faktor yang paling kuat dan mana yang kan itu multivariat, nanti beberapa faktor bisa mempengaruhi. Setelah muncul beberapa faktor yang mempengaruhi, diuji lagi mana yang paling berpengaruh. Tuh, jadi nanti di dalam pembahasannya kan ini sunrise model saya lihat yang model matahari ini ya. Ya, yang ada gambarnya itu kan ada beberapa faktor di situ toh. Ada faktor edukasi, ekonomi, politik, biologis. Ya, yang linear itu toh. Nah, itu betul sunrise model. Nah, dari yang di dalam faktor-faktor yang ada di dalam sini itu yang kita jadikan sebagai masuk ke dalam kuesioner, ya, seperti itu. Nah, itu nanti dilihat mana bagian-bagian mana saja yang masuk. Ya, kalau biasanya kan orang kalau penelitian analisis faktor itu kalau tidak ada modelnya, mereka yang masukkan sendiri modelnya berdasarkan teori apa. Kalau ini kan sudah ada nih kita. Jadi tetap sunrise modelnya dipertahankan. Seperti itu. Kenapa Fitra memilih sunrise model? Karena sunrise model dapat relevan dengan berbagai topik secara komprehensif, dikarenakan dia meninjau dari berbagai macam faktor, termasuk faktor teknologi ataupun faktor sosial, agama, dan ekonomi dan sebagainya. Sehingga saya merasa bahwa sunrise model ini relevan untuk diterapkan dalam menganalisis faktor-faktor. Apa kelebihannya dibanding model yang lain? Kelebihannya lebih komprehensif karena berdasarkan beberapa skripsi ataupun penelitian yang sebelumnya saya baca analisis faktor, mereka tidak masukkan faktor teknologi, tapi hanya sebatas faktor biologis saja, seperti kayak kebiasaan merokok, kebiasaan tidur, kayak kebiasaan pola makan dan sebagainya. Mereka tidak meninjau faktor-faktor lainnya seperti faktor teknologi, faktor agama, faktor budaya. Lebih banyak faktor yang bisa dilihat, maksudnya begitu ya. Oke. Coba Fitra ceritakan sedikit patofisiologinya hipertensi sebelum turun ke masyarakat, karena biasa itu masyarakat bertanya, kenapa kak bisa hipertensi? Nah, saya tidak ada keturunanku, atau biasa saya cuma olahraga tapi kenapa saya bisa hipertensi? Coba jelaskan dulu patofisiologinya. Hipertensi sendiri boleh saya Boleh, silakan. Terserah bagaimana kita bebasnya berekspresi. Jadi hipertensi berdasarkan yang saya baca itu terbagi menjadi dua, yakni primer dan sekunder. Nah, yang primer ini kebanyakan etiologinya belum jelas, tapi faktor risiko yang memungkinkan terjadinya faktor primer ini yakni selain penuaan, kebiasaan merokok, kemudian gaya hidup sedentari, dan juga intake garam. Nah, faktor-faktor ini dapat mempengaruhi pembuluh darah. Misal pada faktor risiko penuaan bisa terjadi arteriosklerosis atau penebalan dinding pembuluh darah, dan juga pengerasan dinding pembuluh darah sehingga pembuluh darah tidak elastis, sehingga ketika jantung memompa salurannya dia tidak elastis sehingga tekanannya meningkat. Itu yang pertama kalau dari segi penuaan. Kemudian selain itu ada juga faktor risiko stres, yang dimana kalau misal stres itu hormon kortisol akan meningkat dan akan tersekresikan hormon norepinefrin, yang dimana hormon ini dia akan menyebabkan pembuluh darah ini mengalami vasokonstriksi atau penyempitan, sehingga kembali lagi ketika jantung memompa darah namun salurannya kecil, maka tekanannya akan meningkat. Kemudian kalau dari segi
yang sekunder atau yang sekunder itu disebabkan oleh gangguan fungsi organ seperti gangguan fungsi ginjal, yang dimana ketika fungsi ginjal terganggu, dia akan mengaktifasi RAS sistem atau renin angiotensin dan aldosteron sistem, yang dimana sistem ini akan memicu peningkatan retensi urin dan air, retensi natrium dan air, yang dimana kembali lagi meningkatkan volume darah, sehingga ketika volume darah membesar, dia akan bertambah akan menekan pembuluh darah yang dilaluinya. Selain karena gangguan faktor ginjal, biar mendengar lanjut Pak. selain faktor gangguan ginjal, bisa juga disebabkan oleh faktor gangguan endokrin. Semisal ketika hormon tiroid tidak seimbang, entah dia meningkat ataupun kurang. Sebanyak yang saya tahu, ketika hormon tiroid yang terproduksi itu banyak, maka akan terjadi hipertensi sistolik yang terisolasi. Jadi hanya tekanan darah sistoliknya saja yang naik. Namun ketika hormon tiroidnya dia kurang, maka tekanan darah diastoliknya yang meningkat, sistoliknya tidak, sehingga terjadi hipertensi diastolik isolasi. Sudah. Oke, tetap di situ. Tadi kita bilang paling banyak itu kalau yang kita baca itu apa penyebabnya hipertensi? Paling banyak yang saya baca ibaratnya di paling banyak faktor risikonya itu tadi. Gue rekal dulu. Dari kasus hipertensi 90% itu hipertensi primer, itu sumbernya dari video YouTube yang dijelaskan salah seorang dokter yang saya nonton, dan 90% itu terdiri dari faktor risiko yang ini tadi, yang penuaan, intake garam, gaya hidup, merokok, dan stres. Kalau intake garam bagaimana tadi penyebab hipertensi? Kalau intake garam, kalau misal dietnya tinggi garam, itu akan meningkatkan volume darah, yang dimana terjadi proses retensi natrium dan air tadi, sehingga volume darahnya bertambah dan menyebabkan kerja jantung ataupun output kardiak output dari jantung itu meningkat dan berpengaruh pada pembuluh darah yang dia lalui. Oke. Tadi kita bilang dia itu pembuluh darahnya kaku ya, toh? Yang karena faktor usia tadi ya, penuaannya. Sebenarnya apa sih yang membuat pembuluh darah itu bisa elastis? Yang membuat pembuluh darah elastis. Belum saya pelajari yang baca. Oke, pas. Yang pernah saya baca itu salah satunya omega 3. Selain itu, Oke. Tadi kita bilang pembuluh darahnya kalau dia faktor usia itu bisa pembuluh darahnya tersumbat ya. Karena kita bilang tadi kaku. Apa yang menyumbat? Sumbatannya itu terbuat dari pelat, baik itu dari kolesterol ataupun apa tadi istilahnya kita bilang itu? arteriosklerosis. Oke. Dari kolesterol. Bisa dari kolesterol, kalsium. Intinya zat-zat yang Kalau dalam makanan sehari-hari kolesterol itu dalam bentuk apa? dalam bentuk makanan berlemak berat. Contohnya? Gorengan. Oke, normalnya enggak? Normalnya lemak itu bisa menempel di dinding pembuluh darah atau tidak? Harusnya. Harusnya dia bisa menempel atau tidak? Harusnya tidak. Harusnya tidak. Kenapa dia bisa menempel? Karena terjadi remodeling vaskuler. Maksudnya? Jadi yang berdasarkan yang saya pahami, ketika tekanan darah cenderung meningkat, maka dia berpeluang merusak dinding arterinya. Kan belum jadi pembuluh darahnya meningkat. Ya. Kan belum meningkat pembuluh darahnya tuh. Belum meningkat tekanannya tuh, kan baru awal-awal. Kenapa lemak bisa menempel? Kan normalnya tidak ada toh. Kalau dia menempel di otak, jadilah dia stroke non hemoragik.
Kalau di jantung dia jadi PJK, penyakit jantung koroner. Pas, oke. Nanti dipelajari ya, di situ ada zat ya, ada zat yang paling penting yang menjaga dinding pembuluh darah namanya nitrit oksid. Nanti dicari nitrit oksid itu fungsinya apa untuk mencegah lemak menempel di dinding pembuluh darah. Oke, Fitra, ada yang kurang konsisten di sini di penulisannya, terutama penulisan Sunrise model. Sunrise itu bahasa asing atau bahasa Indonesia? Bahasa asing harus ditulis italic. Oke, jadi banyak di sini yang tidak ditulis italic ya. Nanti tolong diperbaiki. Yang saya lihat nanti silakan dibaca. Terus rata-rata Fitra itu menulis satu paragraf, terutama di latar belakang itu hanya satu referensi. Ya, paragraf itu disusun dari beberapa referensi. Kalau satu paragraf satu referensi berarti kita menjiplak satu utuh punyanya orang, kita taruh dalam menjadi paragraf ya. Jadi harusnya ditambahkan beberapa referensi ya supaya ada perbedaannya dengan paragraf-paragraf orang lain yang kita bikin. Berarti nanti definisi operasionalnya diperbaiki karena tidak ada ini pola konsumsi garam ya. Kalau diterima judul yang saya kasih masukan, tidak ada itu berarti yang dimasukkan itu adalah variabelnya itu adalah faktor-faktor yang ada di dalam Sunrise model itu yang mau kita kasih masuk. Berubah sama pertanyaan berikutnya, kenapa standar hipertensinya diklasifikasi itu menggunakan European Society Hypertension? Kenapa bukan yang dari Indonesia atau WHO? Kalau yang saya baca dari website Kemenkes, mereka merujuk dari European Society of Hypertension juga. Itu saja tunggal dia rujuk satu atau ada beberapa? Saya baca. Atau ada beberapa referensi yang lain? Kalau di website yang saya baca website Kemenkes satu kok saja fokus. Itu websitenya dipublikasikan tahun 2023. Jadi kalau misal aku tulis dua referensi kayak European Society dan Kemenkes, baru sama kita ya. Isinya sama persis. Sama persis. Sudah kita lihat. Oke, nggak apa-apa, yang penting ada ini. Terus sama terutama kayak di patofisiologi ini Fitra di halaman 32 itu patofisiologi ini kan panjang, ada 3 halaman, satu aja referensi kita taruh. Nih, nah, nanti kalau uji ini kemiripan mirip sekali, ya. Oke, ini tidak ada referensinya paragraf-paragraf yang lain. Setiap paragraf itu harus ada referensinya. Terus jadi di kerangka teori di halaman 47 nanti mengikut dengan kalau diterima dengan judul barunya ya. Ya, karena di kerangka teori ini masih kurang ini, belum kelihatan teorinya dari mana ya, cikal bakal ini hipertensi dari mana. Ini kerangka teori tak mirip-mirip dengan kerangka konsep. Ya. Ya, jadi diperbaiki. Sekarang kita baca-baca kerangka teori yang analisis faktor judulnya ya. Nanti kita lihat. Jadi nanti ada perjalanannya ini bagaimana sehingga hipertensi itu muncul, ada pengaruhnya ini atau ada hubungannya dengan model Sunrise ini, nanti dibuat panahnya dari mana dengan bagaimana jalan ceritanya. Jadi nanti kita lebih banyak literasi lah, banyak membaca ya, supaya banyak gambaran. Nah, nanti juga berarti di halaman 48 pola konsumsi garam itu di kerangka konsepnya juga mengikut ya dengan judul kita nanti faktor-faktor apa saja. Jadi faktor-faktornya itu ditulis. Nah ini yang kerangka teori itu pindah ke belakang jadi kerangka konsep harusnya. Ini yang ini tuh kalau ini kita pakai model-modelnya tuh pindah ke belakang dan tidak ada itu intake garam dan ekonomi karena itu kan semua kita mau lihat ini nanti faktornya. Iya, tuh mana yang paling berpengaruh. Terus ini di sini rumusnya populasinya 397 yang kita dapat sampelnya. Di rumus Slovin. N kecilnya kita dapat 397. N kecil berarti sampel. Tapi di depan kita tulis 30. Iya. Di sini di halaman 49 halaman paling bawah, sampel penelitian meliputi beberapa responden yang lebih besar dan persyaratan minimal sebanyak 30 responden. Jadi berapa responden kita mau ambil sebenarnya nih? Harusnya 397 kalau berdasarkan rumus Slovin karena ini kan Berarti kita mau ambil 397. Bisa jadi kira-kira. Ya bagus. Semakin banyak sampelnya semakin bagus. Kecuali kalau misal tingkat kecamatan mungkin lebih. Masalahnya kita belum ada tempat penelitian yang kita ambilkan data, jadi kita tidak bisa bicara banyak. Berapa di situ, sudah mau kita tanya di situ.
Kenapa sudah lama Maki buat proposal, kan jelas menjadi tentang hipertensi. Kenapa tidak coba memilih mencoba cari fenomena di satu puskesmas, terus kita datang ke situ bicara atau tanya datanya bagaimana segala macam. Karena kalau begini kita tidak bisa, kan 397 itu banyak loh. Kalau data penderita hipertensi, Jangan bilang penderita, pasien atau orang dengan hipertensi. Karena belum tentu dia menderita, sebetulnya dia lebih bahagia dari kita. Dia bahagia dengan hipertensi. Itu namanya stigma ya. Jadi jangan bilang menderita, terdiagnosa. Jadi bagaimana nih yang 397? ini datanya berdasarkan populasi penduduk dengan pendapatan rendah. Waduh, ya pantas banyak ya. Sedangkan kalau Harusnya populasinya itu penduduk pendapatan rendah dengan hipertensi supaya lebih kecil anunya. data Iya, karena kalau kita sapu rata penduduk dengan pendapatan rendah, ya pasti banyak hasilnya ya. kalau data pasien hipertensi sudah ada saya dapat Pak Puskesmas, itu data dari Dinas Kesehatan. Coba salah satu puskesmas apa dan berapa? Yang paling tinggi itu di Puskesmas Tinggi itu 1.822. 1.800. Nah, itu bisa dalam apa, sebulan atau setahun? Hubungan setahun. Nanti diperkecil lagi sebulan. Tanya ke itu data terbarunya di sana berapa? Jangan sampai itu data 1 tahun. Nah, kita penelitian cuma sebulan. Tidak bisa itu mewakili itu sampel 1.000 sekian menjadi data sebulan. Itu kan setahun. Jangan sampai itu kita jadikan, anggaplah ya 30%-nya dari 1.800 itu berapa? Sekitar 180 sekitar hampir 500. Mau sama dengan ini. Terlalu banyak. Jangan sampai ternyata kunjungannya sebulan 40 toh. Nah, kita yang setengah mati. Begitu. Jadi saran saya cari populasi, terus yang dilihat itu data sebulan, kunjungan sebulan itu berapa sih pasien hipertensi, ya, itu. Jadi diperbaiki ini lagi rumusnya. Berarti nanti instrumennya juga berubah ya. Mungkin itu saja dari saya ya, Fitrah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Jamaludin, SPM Prasenkep, Spesialis Kesehatan Media Muda atas pertanyaan dan sarannya. Untuk sesi tanya jawab telah selesai dan akan selanjutkan pada acara berikutnya, yaitu penyampaian kritik dan saran dari dosen pembimbing kepada Ibu Dr. Risna, SKM, STM Prasenkep, selaku dosen pembimbing 2 dipersilakan untuk menyampaikan kritik dan sarannya. Oke, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore ini di Jumat Berkah kita berkesempatan bertemu di tempat ini. Tetapi ada hal yang bukan hanya untuk Afid saja yang saya mau sampaikan dari moderator, itu peran pembimbing bukan sebagai kritikus. Ya. Bertanya juga karena semuanya itu ujian, semua penguji ya. Iya, kalau masuk sesi ujian semua jadi penguji. Jadi kapasitas dosen pembimbing pada saat ruang ujian itu bukan sebagai kritikus, apalagi komentator. Bola dong. Itu yang pertama. Terus yang kedua, seingat saya namanya Nurse Ahmad itu Nurse Ahmad Jamaludin, bukan Imanuddin. Karena saya masih ingat nama itu ketika di absen. Karena beliau dosen saya dulu. Ya. Masih namanya Jamal ya, Nurse Ahmad? Iya, Bu. Imanuddin bukan ya? Karena masih Jamaluddin nama bapaknya. Kecuali kalau ganti bapak saya tidak tahu. Oke, jadi menarik yang disampaikan oleh Nurse Ahmad tadi sebagai penguji kapasitas untuk siang hari ini. Ini memang ujian yang luar biasa. Untuk pertama kalinya saya ujian dikasih presker, karena memang untuk pertama kalinya juga saya pusing menghadapi anak bimbingan yang sudah 9 kali ganti judul. Dan Masya Allah. untuk hari ini kalau kita sama sekali supaya bisa main bola. enggak, pas 10 kali tahu ada. Ya. Sudah 9 kali ganti judul, dan terkait dengan masukan tadi juga itu sangat konstruktif untuk pengembangan dan efisiensi waktu penyelesaian daripada Afid. Faktor kejadian hipertensi dalam tinjauan sunrise model, cuma tadi menggantungnya karena lokasinya kita belum jelas, sehingga ketika lokasi belum jelas maka tidak mungkin kita mendapatkan sampel dan kemungkinan populasi yang signifikan yang akan kita gunakan nanti. Kemudian kalau saya berpikir, kenapa kita tidak menggunakan lokasi yang dekat dari kita saja, puskesmas Samata saja kok tempat di penelitian, supaya keberadaan kampus kita yang selama ini viral dengan uang palsunya memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar, dan kok juga gampang didapat, aksesnya tidak hilang timbul, ya.
Jadi pergi ke puskesmas Samata, salah satu alasan kenapa memilih itu supaya kita tersinergi dengan Tridharma perguruan tinggi, yang salah satunya adalah pengabdian masyarakat. Dengan penelitian ini harapannya bisa memberikan kontribusi positif bagi kesehatan masyarakat di wilayah Samata, karena keberadaan kampus kita ada di wilayah Samata. Itu menjadi latar belakang kenapa kita pilih puskesmas Samata, aksesnya. Paham sampai situ? Oke. Jadi supaya kita bisa bernilai positif pada lingkungan sekitar, penelitiannya APID diharapkan bisa memberikan pengembangan ke depannya. Kemudian untuk penyusunannya, APID kalau kalimat dalam kota itu cukup spasi 1 supaya tidak terlalu tebal. Ya, iya dalam tabel itu yang kotak-kotak itu. Nah, kemudian tadi ada hal yang mungkin kamu harus diperbaiki pijakannya, APID ya. Berbicara terkait dengan sunrise model, ya. Sebenarnya ada dua alasan kenapa kita memilih sunrise model ini. Yang pertama, sunrise model itu kita sebagai perawat, apalagi kita budaya ketimuran, itu masih sangat kental dengan namanya budaya. Ya, sunrise model ini merupakan salah satu dari puluhan model keperawatan yang melihat dalam perspektif budaya, sehingga perawat diharapkan memiliki wawasan yang mendalam terkait dengan budaya daripada pasien yang akan menjadi mitranya pada saat memberikan pelayanan keperawatan. Itu tujuannya daripada sunrise model. Kemudian menurut Leniger bahwa sunrise model ini akan berpengaruh pada sistem pelayanan kesehatan baik secara tradisional, praktek keperawatan terintegrasi maupun profesional. Itu jawaban dari pertanyaan Nurse Ahmad tadi. Kenapa dari puluhan model keperawatan, teori keperawatan yang ada, ini yang kau pilih? Jadi alasan pemilihan lokasinya sudah jelas, supaya kita berikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Paling dekat adalah puskesmas Samata dalam konsep Tridharma perguruan tinggi. Alasan pemilihan kenapa sunrise model itu juga sudah jelas. Ya, paham ya sampai sini? Kemudian tolong biasakan kalau kita menjelaskan, sesuaikan dengan apa yang kita tuliskan. Tadi kamu diminta untuk menjelaskan terkait dengan patofisiologi hipertensi. Nah, apa yang kamu ucapkan ternyata setelah saya balik-balikin naskahnya tidak ada. Kenapa kamu membagi hipertensi menjadi primer dan sekunder, sementara yang kau gunakan di sini adalah European Society Hypertension. Dia tidak membagi primer dan sekunder, yang dia bagi adalah optimal sampai hipertensi sistolik terisolasi. Jadi jangan lain ditulis, lain disampaikan. Ya, karena yang kau jelaskan tadi itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hingga kau paksakan masuk adalah intake garam. Padahal kamu ditanyakan tentang patofisiologi. Berbicara patofisiologi terkait dengan hipertensi, itu jangan lupa ada kerjasama antara yang namanya curah jantung, resistensi pembuluh darah sistemik, dan sistem hormonal. Itu kami pelajari ketika S2 biomedik di fisiologi. Jadi hatam di sana. Sistem ini harus bekerja sama sehingga menstimulasi adanya renin, angiotensin, aldosteron. Itu harus kita pertimbangkan ketika kita diminta menjelaskan terkait dengan patofisiologi daripada hipertensi. Paham sampai sini? Ya, jadi tolong sesuaikan apa yang kamu tuliskan, apa yang kamu jelaskan supaya kita semua jadi paham. Kemudian benar juga tadi yang disampaikan bahwa kerangka teorimu ini dengan kerangka konsepmu itu similaritinya sangat tinggi. Ya. Kerangka teori itu pijakannya daripada konsep-konsep teori yang kita uraikan di tinjauan pustaka. Saya tidak melihat adanya sunrise model, padahal judulmu adalah sunrise model. Sunrise model itu membagi 8 komponen yang akan mempengaruhi terhadap kejadian hipertensi. Kalau kita potret pakai sunrise model ini menurut Leniger. Jadi untuk pelaksanaan daripada risetnya, cari referensi jurnal yang keywordnya hipertensi. Bagian pertama dari sunrise model itu apa? Misalnya komponennya. Apakah hipertensi itu dipengaruhi oleh, karena sunrise model ini tuh ada dimensi budaya dan struktur sosial, ya. Kondisi geografis kita sangat mendukung, dan tolong jangan menjudge bahwa hipertensi itu hanya terjadi pada golongan ekonomi menengah ke bawah. Banyak orang kaya hipertensi. Ya, jadi tidak boleh menjudge seperti itu ya, karena kamu langsung meneliti pendapatan rendah. Ini stigmatisasi yang sangat luar biasa. Malah orang kaya. Ya, makanya saya sangat setuju kalau Nurse Ahmad hilangkan itu kata pendapatan rendah, karena pendapatan tinggi juga bikin pusing, naik tensi. Ya, stres. Koruptor juga stres.
Ya, jadi tolong itu tidak menjadi sebuah hal yang mengarah kita kepada judul yang menggiring masyarakat kepada keyakinan bahwa oh nanti orang miskin baru hipertensi, orang kaya juga banyak hipertensi. Ya. Kemudian, jadi terus ini kuesioner FFQ modifikasi Sunrise model, tolong ini kamu telaah apakah dia memotret dari 8 komponen itu lalu relevansikan dengan hipertensi, lalu lakukan uji validitas reliabilitas sebelum dipergunakan. Ya, jadi sudah diperbaiki semua ini sampai instrumenmu. Pada prinsipnya saya pribadi setuju dengan perubahan yang disampaikan oleh Nurse Ahmad selaku penguji, dan mudah-mudahan apa yang kita sepakati pada ujian hari ini bisa menjadikan sebuah akselerasi kamu untuk cepat selesai. Jangan pesimis dengan keterlambatan untuk ujian proposal karena tidak selamanya yang ujian proposal itu akan wisuda duluan. Oke, saya rasa demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mungkin sebelum takutnya lupa, pada saat pengambilan sampel tolong ada bukti dokumentasi ya, semua sampel itu pada saat kita ambil datanya itu harus ada bukti dokumentasinya. Kalau ada yang kurang, misalnya sampel 40, harus ada 40 itu responnya di dalam foto. Nah, ada di print nanti kecil-kecil saja semuanya ada. Kalau ada yang tidak ada itu dianggap data siluman. Oke. Karena satu kali jadi turun ambil data. Iya, satu kali. Terima kasih kepada Ibu Dr. Risna atas pertanyaan dan sarannya. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Anwar Hafid, SKP Nusenkes, selaku dosen pembimbing 1, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan dan sarannya. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi menarik ini penelitiannya ini ya. Siapa? Fitra ya? Sekarang ini yang menjadi variabel bebasnya itu sepertinya Sunrise model, ya kan? Yang menjadi variabel terikatnya ini kejadian hipertensi, begitu dah? Iya. Hah? Iya seperti itu. Ya. Kalau begitu, apa rumusan penelitian? Saya tanya, apa rumusan penelitian? Faktor-faktor, saya bantu ya, karena kan berubah jadi umum. Faktor-faktor apa saja yang paling mempengaruhi terhadap kejadian hipertensi? Jadi faktor-faktor apa saja yang paling mempengaruhi kejadian hipertensi? Di mana? Saya kira tempatnya. Jadi narasi itu sepertinya rancangan yang kau mau pakai adalah yaitu uji hipotesis. Uji hipotesisnya itu uji hipotesis multivariat. Di dalam multivariat kau mau mencari ada berapa faktor di situ? Tampilkan itu faktornya. 8 yang slide 8 faktornya itu. Ya. Ini. Ada 8 faktor ya. Ada 8 faktor. Jadi dari 8 faktor ini yang mana yang memiliki kekuatan hubungan? Yang pertama yang kuat sekali itu yang mana? Yang di bawahnya itu yang mana? Jadi tergambar nanti di situ kekuatan hubungan. Ya. Dengan cara begitu menarik ini penelitian. Karena rancangannya ini metodologi yang kau menggunakan adalah metodologi yang belum pernah diterapkan orang. Ya toh? Begitu juga variabel bebasnya. Ya toh? Belum pernah saya lihat itu, ya. Kemudian saya mau tanya lagi kamu ini. Coba jelaskan ini karena ini variabel bebas ini yaitu faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor hukum dan politik, biologis, ya, nilai dan kepercayaan, sosial, agama dan filosofi, faktor teknologi. Bisa kau kaitkan dengan kejadian hipertensi? Kalau untuk saat ini masih beberapa faktor saja yang bisa jelaskan sedikit relevansi ini seperti faktor ekonomi, biologis. Ya, bagaimana itu kalau faktor ekonomi? Menurut Anda? Misalnya faktor ekonomi, keterbatasan ekonomi tentunya
ataupun kelebihan ekonomi juga mempengaruhi aksesnya terhadap makanan. Hah? Dimana kalau semisal kayak penduduk miskin ataupun penduduk pendapatan rendah itu cenderung memilih konsumsi makanan yang instan ataupun siap saji seperti mie instan, yang dimana kandungan natrium dari mie instan ini tergolong tinggi, sehingga berpotensi ataupun faktor ekonomi berpeluang mempengaruhi tekanan darahnya. Seperti itu, Mas. Kalau faktor yang lain mungkin masih perlu saya pelajari lebih lagi, seperti faktor sosial, faktor hukum dan politik. Kalau faktor pendidikan, misal kayak tingkat pengetahuannya mengenai relevansi antara konsumsi garam yang tinggi dapat berpotensi terhadap darah, sehingga dia kayak jelas kesehatannya cenderung mengkonsumsi makanan garam tinggi karena dia rasa enak dan dia tidak paham tentang resiko yang dihadapinya, maka itu berpeluang meningkatkan hipertensinya akibat dari faktor pendidikannya yang kurang. Sedangkan kalau faktor lain masih perlu saya pelajari lebih lanjut. Iya, karena ini kita membuatkan instrumennya, Yes. instrumen pengukurannya tuh. Yes. Kalau faktor hukum dan politik, bagaimana itu bagusnya? Tidak apa-apa nanti dia masuk, tetapi kan bisa saja dia tidak mempengaruhi. Iya. Kan ini standar secara umum toh. Secara umum. Iya, secara umum. Tidak ini mana faktor. Yang mana saja yang mempengaruhi kan? Yes. Yang memiliki hubungan dengan kejadian hipertensi ya. Yes. Nanti di situ dilihat, ya. Tetapi kalau begitu, variabel variabel terikatnya, dia juga kategorikal dalam hal ini nominal, artinya hipertensi, tidak hipertensi, kan begitu kan? Kalau mau dilihat rasio oddnya nanti, kekuatan hubungannya itu. Kan tidak usah meneliti yang tidak hipertensi, Pak. Tidak bisa dia meneliti yang tidak hipertensi. Dia harus meneliti yang homogen, yang hipertensi saja. Karena dia mau petakan dari kejadian hipertensi ini yang mana yang paling kuat menjadi faktor pemicu kejadian hipertensi. Cuma kalau begitu tidak bisa dihitung itu rasio oddnya. Bisa nanti dia. Bisa. Nanti dia selesai bisa muncul. Bisa muncul. Kalau tidak harus ditetapkan kategorinya, skalanya. Ini variabel dependen skala apa dia? Variabel independennya skalanya apa? Kemudian kita bisa menetapkan uji hipotesis apa yang kita mau terapkan. Saya rasa kalau uji hipotesis Pak, nanti setelah hasil kita dapatkan baru kita pikirkan. Yang penting sekarang di proposal fix dulu bahwa ini yang dia mau teliti. Terkait dengan uji hipotesis itu nanti di hasil. Karena nanti di pengolahan data akan dimasukkan apakah dia kategori apa, dia skala berapa yang dipergunakan untuk melakukan uji analisis tersebut. Tidak ditentukan pada saat ujian proposal. Kan hanya analisis. Yang penting sekarang data, lokasi saja tidak jelas. kita sibuk berdebat masalah analisisnya, sementara lokasinya tidak jelas. Contoh misalnya faktor pendidikan tinggi, pendidikan rendah. Ya. Variabel terikatnya itu hipertensi, bukan hipertensi. Itu bisa dihitung rasio oddnya. Kekuatan hubungannya bagaimana? Ya. Sangat kuat kah? Sedang-sedang saja atau kurang? Ya tak? Ya. Kita masukkan saja pada ini Pak, pengkategorian yang dimiliki. Dia kategori hipertensi apa yang optimal, normal tinggi sampai ini. Ya. Kita masukkan ke sini. Tetapi semuanya hipertensi. Tapi semuanya hipertensi, jangan meneliti yang tidak hipertensi. Mau diapakan? Karena ini adalah kejadian hipertensi. Dia mulai dari hipertensi tingkat 1 sampai 3. Hipertensi tingkat 3. Di halaman 32. Hipertensi ringan, sedang. Tidak ada ringan di sini. Tidak ada ringan, optimal, normal tinggi. Pakai referensi Pak. Tingkat 1, 2, 3. Tidak apa-apa. Skala apa itu? Maksudnya? Skalanya. Kita mau tetapkan skalanya ini variabel. Kan kategori kalau dia ada beberapa. Kategori nominal antara dulu nominal dengan ordinal. Iya. Kalau bertingkat begini ini ordinal menyebutkan. Kalau ringan, sedang, berat, bisa sih. Bisa. Karena begitu sih juga dulu. Ada penelitian saya bikin begitu juga model, tapi bukan hipertensi.
faktor, terus dia ada beberapa tingkatan. Nanti di situ dilihat. Kalau misalnya mau ada di sini kan banyak sekali tahu, tidak bisa dia. Kita mulai dari ini hipertensi tingkat 1. Itu yang normal ke bawah itu tidak diambil. Yang prahipertensi jangan. Kan pasti hipertensi yang mau kita ambil. Iya, makanya jangan ambil yang tidak hipertensi. Kalau begitu bagi 3 saja hipertensi. Pak, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Itu saja. Tidak bisa tahu dia bagi sendiri harus ada referensinya. Ada referensinya, Pak. Bukan berdasarkan perasaan bagi-baginya, Pak. Pak, berarti kalau begitu kau ukur tekanan darahnya. Data sekunder bisa, Ji, Pak. Data sekunder bisa. Nah, kalau begitu data sekunder kau ambil di puskesmas. Ya, Kalau program Prolanis sih. Ya, ikut program Prolanis. Program Prolanis. Ya. Kan Data dikasih sekunder waktu di bisa. situ. Dia mau kopi ukur tensinya orang hujan-hujan, naik nanti tensinya. Di situ kan tinggal tanya, kapan program Prolanisnya Kak? Saya mau ikut. Gitu ya. Di dusun sana, di kelurahan sana ikut lagi, kelurahan situ ikut lagi. Nah, bagi saja nih tingkat hipertensi tingkat 1, 2, 3. Oke? Oke, original sih. Lagi tuh. Cukup ya, Pak? Kamu mencoba ke tadi. Oh iya, sudah minum Pak. Nanti pilih lagi. Iya, masih bimbingan sini, Pak. Iya. Iya, jadi setuju mah kita diperbanyak toh? Jadi paham itu ya. Para bebasnya ini ya. Ya, sunrise model ya. Yang poligus variabel terikatnya kejadian hipertensi ya. Kejadian. Kalau data kejadian hipertensi ada di datanya berapa sehingga digampang Hipertensi saja, nggak usah bilang kejadian. Hipertensi. Cari kok berapa orang hipertensi pada 1 bulan terakhir di puskesmas Samata. Enggak 1 tahun. Jangan kok 1 tahun, 1 bulan Saya terakhir. juga penelitian selama 1 tahun. Iya, karena banyak yang naik tensinya kalau hujan, jemuran tidak kering, Apalagi banjir. apalagi banjir. Oke, sudah. Iya, begitu ya, kembali ke benar. Oke, sudah sepakat ya, jelas ya. Ingat catat kok semua itu supaya disepakati nanti jangkau lagi berubah. Iya. Dan kau lagi anu. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Anwar Mafid Ini letak, atas Pak. pertanyaan Ini letak. Dengan berakhirnya saran dan pertanyaan dari Provinsi 1, maka berakhirlah pula seminar proposal skripsi pada hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila selama sidang berlangsung banyak kekurangan baik yang disengaja dan tidak disengaja. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nanti Ustaz akan. Iya, gembira sekali karena Apit akhirnya ujian. Habibie, Temannya tahu Pak.